Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Wine. Dan kali ini saya mau menginspirasi kalian untuk membuat tumpeng. Ini tumpeng biasa tapi menjadi luar biasa karena kita akan mengekspresikan lewat tumpeng yang menjadi sebuah cake. Bagaimana caranya? Seperti biasa, yang kita perlukan adalah keperluan kita untuk membuat tumpeng. Sama seperti tumpeng-tumpeng yang lain, ada nasi kuning di sini, bisa juga dibuat dengan nasi putih ya, sesuka kalian. Ada ayam panggang, terus ini ada daun selada, potongan timun, dan ini bahan urapnya ada kacang panjang, sawi, dan toge ya. Ini adalah bumbu urapnya yang terbuat dari parutan kelapa yang dimasak dengan rempah-rempah, dan ada tumis mie. Dan di sini ada telurnya tadi aku buat satunya bulat dan satunya saya iris-iris. Dan untuk gimana prosesnya kita membuat, langsung saja kita ke videonya. Dan di sini Wine sudah menyediakan tempat. Ini aslinya adalah tempat cake, tapi karena tema hari ini adalah tumpeng cake, jadi saya membuat tempat ini menjadi tempatnya tumpeng. Kalau cake biasanya kita cake-nya ditaruh dulu, dihias dulu, baru dikasih mika. Tapi kalau untuk tumpeng kita kasih mika dulu agar nanti tumpengnya bisa bulat ya. Dan untuk daun seladanya kita bisa tata, tapi jangan melebihi tulisan yang di samping agar tulisannya nanti kelihatan. Dan untuk penataan daun selada sendiri kita nggak perlu banyak-banyak, ini secukupnya saja karena untuk alas biar ada warna hijau-hijau di bawah tumpengnya. Dan setelah daun seladanya tertata rapi, kita sekarang memasukkan nasi kuningnya ke dalam mika ya. Ini terserah kalian mau nasi kuningnya itu tinggi atau pendek, tapi karena memang saya mau membuatnya agak sedikit pendek karena mikanya juga nggak cukup untuk semuanya, jadi saya membuat secukupnya saja. Untuk nasi kuning sendiri kita bisa memasukkan, jangan terlalu ditekan ya, karena nanti untuk neto atau beratnya itu berat banget sama seperti tumpeng yang lain, jadi saya sarankan untuk diratakan saja. Dan jangan lupa untuk pinggir-pinggirnya itu kalian harus perhatikan agar tidak ada ruang dimana nasi kuningnya itu nggak tertata rapi. Biasanya di pinggir-pinggir daun selada ini nasi tumpengnya itu nggak rapi, jadi kalian harus tekan sedikit saja, jangan terlalu ditekan agar nasinya bisa rapi. Dan usahakan untuk bagian tengahnya itu kalian tata yang rapi ya, yang lurus dengan bagian pinggir-pinggirnya. Karena kenapa? Karena nanti ketika kita memasukkan lauk pauknya itu nasinya tidak kelihatan miring, jadi kelihatannya lurus gitu, dan dilihat dari luar itu cantik banget. Dan seperti ini nasinya udah tertata rapi dan lurus, dan kalian usahakan kalau menaruh nasi ke dalam itu melebihi daun seladanya agar nanti nasinya kelihatan kalau dilihat dari luar. Dan setelah nasi kita akan taruh mie di atasnya, kita ratakan pelan-pelan sampai rata satu bulatan penuh. Dan kalau kalian mau kelihatan menonjol itu minyak agak ditinggikan, maksudnya kalian bisa taruh minyak agak banyak, jadi nanti ketika dilihat dari luar lapisan-lapisan antara nasi dan lauk pauknya itu kelihatan berlapis gitu. Tapi kalau buat kalian yang memang nggak suka mie atau mau dikombinasikan dengan kering tempe biasanya ya, itu nggak apa-apa, itu sesuka kalian mau dikasih lauk apa. Karena di sini kemarin teman saya itu requestnya pakai mie, jadi saya buatkan mie ya.
Oke, dan sekarang minyak udah selesai saya tata. Sekarang di atas minyak ingin saya tambahkan urap. Pertama saya akan ambil toge di sini. Saya tata dulu di pinggir ya, nanti urapnya kita jadikan 3 bagian, jadi nggak dicampur agar nanti kelihatan cantik, dan untuk lapisannya itu kelihatan banget kalau memang di dalam tumpeng cake ini terdapat urap. Setelah togenya, sekarang daun sawi. Kalian juga bisa kombinasikan sendiri kalau memang ada teman-teman yang nggak suka pakai daun sawi, kalian bisa tambahkan daun bayam atau apa sesuka kalian. Ini bebas, mau kalian mau sayur apa aja bisa dimasukkan ke sini. Dan setelah daun sawi, sekarang kita mau masukkan kacang panjangnya di sini. Dan untuk bumbu urapnya sendiri nanti kita akan taruh di bagian tengah, tapi kalian juga bisa menaruhnya di pinggir ya agar kelihatan gitu, tapi kalau saya maunya taruh di tengah aja. Karena kemarin saya itu membuat bumbu urapnya agak pedas, jadi rasanya itu pedas manis gitu. Sekarang saya mau tambahkan sedikit potongan mentimun di sini agar nanti bisa menetralisirkan rasa pedas yang ada di bumbu urap. Jadi rasanya agak pedas-pedas, seger, manis gitu. Tapi buat kalian yang nggak suka dengan potongan timun atau nggak mau ada potongan timun di dalam cake, maksud saya tumpeng cake ini, kalian bisa skip dan bisa ganti dengan apapun yang kalian suka. Yang penting itu adalah sayuran. Dan setelah itu saya mau meletakkan bumbu urapnya di bagian tengah agar nanti ketika dibuka tumpengnya itu lebih kelihatan rapi. Jadi antara bumbu dan sayurannya itu tidak langsung tercampur. Dan setelah selesai urapnya ditata, sekarang saya mau memasukkan telur dadar yang tadi sengaja saya dadarnya berbentuk bulat dengan tujuan agar bisa menutup atau memberikan sekat antara sayur dan lauknya di atas tumpeng ini ya. Tapi buat kalian bisa saja telur ini nggak dibuat bulat, bisa dipotong-potong atau bisa dilipat tebel gitu ya, itu sesuai selera kalian masing-masing. Kalau saya lebih sukanya seperti ini, ada yang bulat, ada yang saya potong-potong panjang. Dan terakhir saya mau memasukkan ayam panggangnya di atas. Jadi ayam panggangnya ditaruh di atas dengan posisi tengkurap agar kelihatan lebih cantik. Dan terakhir saya mau menambahkan potongan telur yang sengaja tadi telurnya didadar terus saya lipat-lipat ya gitu, terus saya potong-potong panjang jadi kelihatannya agak tebel kayak stick gitu, nggak terlalu tipis. Jadi buat kalian bisa saja telur ini diorek atau diapakan gitu, terserah ya, ini bebas kalian mengaplikasikannya seperti apa. Dan tadi ada sisa mie saya taruh di atas agar ini tempatnya kan masih ada tuh ruang-ruang di pinggir-pinggir ayam, jadi biar kelihatan lebih penuh gitu ya, lebih full gitu untuk makanan-makanan yang ada di sekitar ayamnya. Dan di depannya kita mau tambahkan potongan timun agar nanti bagian samping-sampingnya juga nggak terlalu jeglong bahasanya ya, nggak terlalu terdapat ruang kosong gitu, jadi untuk mempercantik aja. Dan tara, inilah hasil kreasi saya membuat tumpeng cake untuk hari ini Don. Jadi buat kalian yang memang mau tumpengnya itu agak kelihatan tinggi, itu mikanya beli yang agak tinggi lagi. Jadi untuk tataan lapisan-lapisan di setiap dalamnya cake tumpeng ini bisa lebih tinggi, jadi lebih kelihatan banget lapisan-lapisan di dalamnya.
Nah, karena nasi kuningnya tadi masih ada sisa sedikit, sekarang daripada nganggur dibiarkan begitu saja, saya mau membuat tumini alias tumpeng mini yang bentuknya itu lebih mirip ke tumpeng biasanya. Tumpeng biasanya itu kan berbentuk kerucut segitiga dengan sayuran-sayuran di bawahnya beraneka ragam hiasan gitu ya. Jadi untuk tumini ini sengaja saya buatnya di dalam plastik. Ini kalian bisa menggunakan plastik gula yang untuk 1 kiloan, kita potong pinggir-pinggirnya, jadi sisakan ujungnya aja. Kita masukkan nasinya di situ, dan di sini kita harus tekan-tekan nasinya agar membuat tumpeng ya. Dan di sini kita rapikan seperti ini. Ini gampang banget buatnya, dan ini juga menjadi ide untuk peluang usaha buat teman-teman yang mau berjualan tumpeng tapi kecil. Nah, setelah nasinya udah tertata rapi, kita sekarang masukkan sayuran ke dalamnya. Terdiri dari mie dan yang lain-lain. Kayak tadi ada urap, dan karena telurnya tadi udah habis, sekarang saya mau ganti dengan ayam goreng. Tapi buat kalian, untuk tumini ini juga bisa kalian kreasikan sendiri menggunakan kering tempe, atau ayam goreng, ayam yang disuir-suir, atau telur yang dipotong kecil-kecil, atau orek gitu ya. Itu tergantung kalian mau kreasinya seperti apa. Dan di sini juga saya kasih urap. Sayurannya kita tumpuk aja ya, karena tempatnya itu mini, namanya juga tumini, jadi kita tumpuk aja. Dan yang terakhir kita juga akan menaruhkan timun untuk rasa menetralisirkan rasa pedas yang ada di bumbu urapnya nanti. Dan terakhir kita taruh bumbu urapnya di atas, di bagian atas sendiri ya. Tapi ini pesan buat kalian, kalau kalian mau menjual tumini ini di warung, kalian harus memberi alas atau sekat antara nasi dan sayurnya agar tumininya itu bertahan lama sampai sore ya. Setelah semuanya selesai kita masukkan, kita lipat plastiknya seperti ini, kita rapikan. Nah, kita tekan-tekan agar tumpengnya itu nggak beleyat ya, tetap stay bisa berdiri. Dan kita rekatkan menggunakan solasi yang bening. Jadi seperti ini tumini saya yang saya buat karena ada sisa dari nasi tumpeng cake yang tadi. Tara, sekarang saya sudah mendapatkan tumini 2 buah dan cake tumpengnya 1 buah. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir di channelnya Wine. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.